Mari kita mulai perkuliahan materi riset operasional ini dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Kita masuk ke materi tentang program linear ya. Atau linear programming. Coba kita lihat diktat kita ya. Pada halaman 5 ya. Program linear adalah salah satu model matematika yang digunakan untuk menyelesaikan masalah optimasi atau optimisasi, yaitu memaksimumkan atau meminimumkan fungsi tujuan yang bergantung pada sejumlah variabel input ya. Sampai sini kita telaah. Jadi program linear ini adalah program model matematik ya. Berarti ada perhitungan yang harus kita lakukan. Nah, kegunaan dari model dari program linear ini, kita bisa menyelesaikan fungsi-fungsi maksimisasi dan minimisasi ya. Tergantung dari fungsi tujuannya. Kalau fungsi tujuannya berkaitan dengan biaya, maka kita melakukan atau proses minimisasi ya. Jika berkaitan dengan laba, keuntungan, maka kita melakukan proses maksimisasi. Ya. Hal yang terpenting yang perlu kita lakukan adalah mencari tahu tujuan penyelesaian masalah dan apa penyebab masalah tersebut. Nah, ini yang paling penting nih ya. Kita harus tahu dulu ya, apa tujuan dari masalah tersebut dan apa penyebabnya. Ya, seperti itu. Nah, dalam program linear ada dua macam fungsi. Yang pertama kita namakan fungsi tujuan. Ya. Yang pertama kita namakan sebagai fungsi tujuan. Ya. Maaf ya. Oke ya. Yang pertama adalah fungsi tujuan. Fungsi tujuan ini mengarahkan analisa untuk mendeteksi tujuan perumusan masalah. Nah, jadi fungsi tujuannya apa yang mau dicari ya? Apakah memaksimumkan laba atau meminimumkan biaya ya? Kalau kita bicara tentang laba dan biaya ya. Nah, fungsi kendala yang kedua adalah fungsi kendala, yaitu untuk mengetahui sumber daya yang tersedia dan permintaan atas sumber daya tersebut. Ya. Kenapa dinamakan kendala? Karena kita tahu sumber daya itu sangat terbatas. Ya, sumber daya apa aja sih, Pak? Ada modal, tenaga kerja, kapasitas mesin, ya, lahan, ya. Nah, sumber daya ini kan terbatas. Kalau tujuannya, oh kita laba sebesar-besarnya laba, tapi ada kendalanya, Pak. Kendalanya mesin kita cuma ada 20 unit. Tenaga kerja kita yang siap cuma ada 100 orang. Lahan kita cuma sekian ribu meter, ya. Teknologi kita masih teknologi yang belum high, masih middle teknologi. Nah, itu kendala. Ya, pada dasarnya kendala itu membatasi tujuan. Ya, Anda ingin pergi umroh misalnya, ya, tapi terbatasi kendala, modalnya, punya uangnya enggak, ya. Terus kedua kondisi eh, kesehatan, yang ketiga kondisi apa namanya dunia pada umumnya, misalnya sedang wabah atau tidak. Nah, itu kan kendala-kendala ya. Kendala akan membatasi tujuan untuk mencapai tujuannya ya. Oke, kita masuk ke masalah maksimisasi. Nah, maksimisasi dapat berupa
memaksimalkan keuntungan atau hasil, ya. Kita langsung masuk ke contoh kasus ya. PT Lakuna Tekstil memiliki sebuah pabrik yang akan memproduksi dua jenis produk, yaitu kain sutra dan kain wol. Ya, jadi ada dua produk, kain sutra dan kain wol. Untuk memproduksi kedua produk tersebut diperlukan bahan baku. Nah, bahan bakunya adalah kain sutra, benang sutra, ya, dan benang wol serta tenaga kerja. Jadi ada 3 nih sumber daya, yang disebut sumber daya itu bahan baku. Ya, bahan baku benang wol, maksimum penyediaan benang sutra, maksimum penyediaan benang sutra adalah 60 kg per hari. Ya, jadi bahan baku yang berbentuk benang sutra suplainya maksimum, berarti maksimum apa? Paling banyak ya, paling banyak 60 kg per hari. Sedangkan benang wol ya, maksimumnya 30 kg per hari suplai bahan bakunya. Dan tenaga kerja yang dipekerjakan maksimum 40 jam per hari. Nah, kebutuhan setiap unit produk akan bahan baku dan jam kerja dapat dilihat dalam tabel berikut. Ya, kita lihat. Ini tabelnya. Kolom pertama adalah jenis bahan baku dan tenaga kerja. Ada benang sutra, bahan baku, benang wol, dan tenaga kerja. Ya. Kemudian, ya, pada kolom kedua ini adalah kebutuhan bahan baku dalam kilogram dan tenaga kerja dalam jam, ya. Kita lihat, ya. Benang sutra, kain sutra, maaf ini ya, kain sutra membutuhkan 2 kg benang sutra, ya. 0 kg benang wol, dia nggak perlu benang wol. Dan 2 jam tenaga kerja. Cara bacanya gitu, guys, ya. Kain wol, ya, membutuhkan 3 kg benang sutra, ya. 2 kg benang wol dan 1 jam tenaga kerja. Nah, ini kebutuhannya. Kolom paling kanan adalah maksimum penyediaannya, ya. Maksimum penyediaannya, ya. Jadi ada batasannya, ya. Benang sutra maksimum 60 kg per harinya. Benang wol 30 kg per harinya. Tenaga kerja 40 jam per harinya. Ya. Oke, ini kepada menggambarkan dalam hal kendala, ya. Kedua jenis produk memberikan keuntungan. Sampai sini kita lihat keuntungan, ya. Ini fungsi tujuan biasanya. Keuntungan sebesar 40 juta untuk kain sutra dan 30 juta untuk kain wol. Keuntungannya. Masalahnya, ya, bagaimana menentukan jumlah unit setiap produk yang akan diproduksi setiap hari agar keuntungan yang diperoleh bisa maksimal. Ya, berapa kain sutra yang harus diproduksi, berapa kain wol yang harus diproduksi supaya untungnya maksimal dengan kendala-kendala yang tadi sudah dijelaskan. Ya. Nah, kita mulai penyelesaiannya, ya. Di halaman 6, langkah-langkahnya, ya. Di sini masih dibantu langkah-langkahnya. Pertama, tentukan variabel. Ya. Ada berapa produk kita tadi? Kain sutra dan apa? Kain wol. Kain wol. Kain sutra, ya, kita sebut variabel X1. Ya. Sedangkan kain wol kita sebut variabel X2, ya. Kemudian fungsi tujuannya.
Ya, jadi kita sudah pertama sudah menentukan variabel X1 kain sutra, X2 kain wol. Kemudian tentukan fungsi tujuan. Nah, Z max, ya, Z itu fungsi tujuan, max itu adalah menggambarkan, menunjukkan fungsi maksimisasi, ya. Karena kita diminta mencari keuntungan maksimal. Sama dengan 40X1 ditambah 30X2. Dari mana nih Pak 40? Ada yang bisa menjelaskan? 30 dari mana? Ada yang bisa menjelaskan? Dari keuntungan kain sutra sama keuntungan kain wol. Betul, pinter ya. Jadi fungsi tujuannya ada di sini guys. Ya, lihat, kedua jenis produk memberikan keuntungan 40 juta untuk kain sutra. Kain sutra kan X1. Dan 30 juta untuk kain wol. Ya, total keuntungan berarti dijumlah dong. Keuntungan kain sutra ditambah keuntungan kain wol. Total keuntungan perusahaan. Maka fungsi tujuannya adalah keuntungan maksimum sama dengan 40 kain sutra ditambah 30 kain wol. 40X1 ditambah 30X2. Saya agak pelan-pelan ya, supaya semua memahami ya. Makanya dibaca itunya sambil melihat modulnya. Variabel sudah ditentukan, fungsi tujuan sudah disetting, maka kita masuk ke dalam fungsi kendala atau fungsi batasan. Ya, kendala sifatnya membatasi tujuan. Ya, kita pengen ke Semarang, ya target kita 5 jam, tapi di jalan ada kendala nggak? Ada cuaca, macet, ya. Kemudian misalnya apakah kita pergi sendiri atau bersama dengan orang tua yang mungkin harus ke toilet lebih sering dan sebagainya, itu kendala-kendala ya seperti itu. Nah, fungsi kendala yang tadi kita lihat di tabel, kita masukkan ke dalam bentuk pertidaksamaan. Ya, bukan persamaan, Pak, bukan. Kenapa? Karena dia tidak sama dengan. Dia lambangnya lebih kecil atau lebih besar. Ya. Fungsi kendala ada di mana? Ada di bahan baku, Pak. Bahan baku terbatas. Oke, kita cari ya. Yang pertama bahan bakunya adalah benang sutra. 2X1 ditambah 3X2 lebih kecil sama dengan 60. Ini dapat dari mana, Pak? Nah, ya, ini bukan soal ya, ini kita sendiri yang akan membuat formulasi. Ya, jadi pada mata kuliah minggu lalu kita bilang di sinilah seni membuat formulasi dari suatu kasus yang kita hadapi sehari-hari. Kita bikin formula matematik, model matematik. Nah, ini ya. Ini dapat dari mana, Pak? Kita lihat tabel di atas ya, di halaman 5. Ya, lihat. Untuk memproduksi kain sutra, ini kan X1. Ya. Dibutuhkan 2 benang sutra, ya, dan 0 benang wol, dan 2 jam tenaga kerja. Nah, sekarang kalau kita lihat dari sini, dari kebutuhan benang sutranya. Nah, kita lihat dari sampingnya. Benang sutra ini dipakai 2 kg untuk memproduksi kain sutra, 3 kg untuk memproduksi kain wol. Maksimum. Nah, kalau maksimum berarti kita memproduksinya di bawahnya atau di atasnya. Stoknya maksimum cuma ada 60 kg. Di bawah ya, Pak? Di bawahnya. Misalnya Anda dapat transferan orang tua 1 juta nih ya, maka Anda akan gunakan kebutuhan itu di bawah 1 juta atau di atas 1 juta. Ya di bawah 1 juta, di atas 1 juta nombok dong ya kan. Nah, kalau ada yang nomboknya tabungan, kalau nggak ada masa pinjam ya kan. Nah di bawah 1 juta misalnya, berarti sama ya. Konsep penyediaan maksimum artinya tidak boleh melampaui ini. Ya, logika berpikirnya nih ya. Maksimum segini loh. Nah, berarti kamu nggak boleh pakai lebih dari 60 kg per hari. Kalau lebih nggak ada supply lagi, nunggu besok. Karena dia setiap hari hanya disuplai 60 kg.
Ya. Kemudian benang wol, ya. Benang wol 0 kain sutra dipakai dan 2 kg pada kain wol, maksimumnya 30 kg. Tenaga kerja yang dipakai yaitu 2 jam pada kain sutra dan 1 jam pada kain wol, maksimum 40 jam. Ya, jadi kalau kita ginikan, nah ya, 2x1 tambah 3x2 kurang dari sama dengan 60. Nah, kalau tanda kurang dari sama dengan nih, berarti boleh sama, boleh. Itu maksimum paling mentok. Ya. Nah, 2x2 benang wol. Benang wol kok cuma 2x2? Ya, benang wol tidak dipakai pada produksi kain sutra. Nggak ada, dia hanya pada pakai kain wol. 2x2 lebih kecil dari 30. Kemudian tenaga kerja dipakai 2 jam pada kain sutra dan 1 jam pada kain wol. Dan nggak boleh dari 40 jam tenaga kerja. Nah, ini kita sudah berhasil memformulasi model matematis dari fungsi kendala. Variabel sudah, tujuannya sudah, kendalanya sudah. Lalu kita mulai menerapkan pada grafik. Ya, pada grafik. Nah, dalam program linear ini, ya, pada hari ini kita mempelajari metode penyelesaian fungsi maksimisasi dan minimisasi dengan metode grafik. Ya, jadi kita membuat gambar. Ya. Nah, langkah pertama dalam membuat gambar adalah kita membuat sumbu vertikal dan sumbu horizontal. Sebentar ya. Saya gambarkan dulu. Ya. Kita pakai warna hitam dulu. Ya. Nanti Anda boleh screenshot ya. Nah, ini bisa kita sebut sumbu apa nih? X2 ada ya. X1 ya, yang mendatar X1 ya. X1. Walaupun di diktat ada, kita coba gambar ulang ya, supaya Anda memahami prosesnya. Ini X2 ya guys. Nah, oke. Nah, ini dua sumbu ini akan menggambarkan apa nih? Menggambarkan garis-garis kendala. Kendala pertama adalah pada tadi benang sutra. Benang sutra ya, persamaannya tadi gimana pertidaksamaannya? 2x1 ditambah 3x2 lebih kecil dari 60. Untuk memudahkan penggambaran pada sumbu x1 dan x2, maka kita rubah pertidaksamaannya menjadi persamaan. Lihat, ini tandanya lebih apa? Lebih kecil sama dengan. Kita rubah dulu menjadi sama dengan. ya. Sama dengan. Ya, sama dengan. Ini kuncinya supaya enak. Lalu kita buat asumsi. Ya, asumsi. Asumsi pertama adalah apabila X1 sama dengan 0. Ya, if. Ya, atau kita bahasa Inggrisnya if. If X1 sama dengan 0, ya, maka berapa X2-nya? Coba kita hitung secara matematis, ya. Yang apa? Yang bisa memahami ya. Yes, maaf. Nah, kita contoh di sini ya. Persamaannya adalah 2x1 ditambah x2. Saya contohin sekali aja ya. Sama dengan berapa? 60 ya. Nah, kalau x1-nya 0, maka 2 kali berapa? Kali 0. Benar nggak?
Iya, Pak. Ya, ditambah X2, yang lain menyimak 60. Maka 2 kali 0 berapa? 0. Ditambah X2 sama dengan 60. 10 bagi 3. Hah? Oh maaf, di sini ada 3-nya ya. Oh iya, kelewat. Oke ya. Nah ya. Terus ya, berarti X2-nya berapa? Atau kita gini biar dulu agak panjang, tapi ini hanya sekali ya. Nanti selebihnya diharapkan Anda mengerti. Maka X2-nya berapa guys? 60 dibagi 60 dibagi 3. 3. Sama dengan berapa? 20. 20. Nah, Pak, kalau sudah ketahuan X2-nya 20, bagaimana menerapkannya? Sini digambar ya. Sekarang kita terapkan pada gambar ya. Kita terapkan pada gambar. Sebentar, saya pindah ke mode. Nah, kalau X1-nya 0, ini X1 ya. Berarti X1 0 di sini ya guys. Maka X2-nya sama dengan 20. Nah, 20 kita anggap ini 10. Ini 20 kita pakai yang bagus tuh pakai ini ya. Pakai apa namanya? Skala ya. 20. Oke. X1-nya 0, X2-nya 20. Oke, dapat. Nah, sekarang kita masuk lagi perumpamaan. Apabila X2-nya sama dengan 0, maka 2X1 ditambah 3 kali 0 sama dengan 60. 2X1 sama dengan 60, X1-nya 60 dibagi 2. X1-nya jadi 30. Nah, kebalikannya. X2-nya 0 di mana? Di sini Pak, paling bawah, titik pangkal. Maka X2-nya, maaf, X1-nya 30. 1, 2, 3. Nah, di sini 30 ya. Nah, 30. Ya. Nah, lalu kita apa? Kita bikin garis. Garis yang menghubungkan antara ini. Kita warnain merah ya, guys. Nah, boleh dinamakan ini garis apa tadi fungsi kendalanya benang sutra boleh ya. Garis kendala benang sutra. Atau kita tulis pakai persamaan ini. 2X1 tambah 3X2 sama dengan 60. Oke ya. Kemudian kita beralih ke garis ke pertidaksamaan yang benang wol. Benang wol 2X2 lebih kecil dari 30. Ya. Maka kita jadikan persamaan. 2X2 sama dengan 30. Ini mungkin diperbaiki ya. Ini kita ganti dengan tanda sama dengan ya. Ini sama dengan, mohon dicoret ya di situnya sama dengan. Kita bikin sama dengan ya. Seperti itu. Kalau 2X2 sama dengan 30, maka X2-nya berapa? 15. Dari mana 15? Ada yang tahu? 30 dibagi 2. 30 dibagi 2. Oke. Pak, ini kan X2 doang nih Pak. Nggak ada X1-nya. Jadi gimana nih Pak? Nah, untuk kasus seperti ini, bisa kita pastikan ini berupa garis mendatar atau vertikal sesuai terletak di mana dia fungsinya. Nah, misalnya ini X2 sama dengan 15. Kita cari X2 sama dengan 15. Di mana X2 sama dengan 15? Kita ganti warna ya, pakai warna biru. X2 15 diperkirakan di sini ya, 15 ya. Antaranya 10 ini 20, tengah-tengah sini ya 15 ya. Ini dia berupa garis lurus, guys. Nah, seperti itu. Ya. Oke, paham ya sampai sini ya. Ini kita namakan garis kendala benang wol biru ya. Ini tadi garis kendala benang sutra. Nah, sekarang kita cari lagi garis kendala tenaga kerja ya.
Ya. Tenaga kerja itu pertidaksamaannya adalah 2x1 tambah x2 kurang dari 40. Maka kita rubah menjadi pertidaksamaan. Menjadi persamaan. Pertidaksamaan ini harusnya sama dengan ya guys. Nah, kita rubah dulu menjadi persamaan. 2x1 tambah x2 sama dengan 40. Nah, kita lakukan lagi dengan asumsi. If x1 sama dengan 0, jika x1 sama dengan 0, maka x2 sama dengan 40. Nah, kemudian asumsinya kita balik lagi, jika x2-nya yang 0, maka 2x1 sama dengan 40, x1 sama dengan 20, 40 dibagi 2. Ya. Lalu terapkan pada gambar. Kita kasih warna apa? Hijau ya. Nah, hijau. Jika X1 sama dengan 0, X2-nya 40. Nah, X1-nya 0 di sini, X2-nya 40. Berarti kita bikin lagi pakai skala sini. Nah, ini X2-nya di sini ya, guys. Nah, kemudian jika X2-nya 0, X1-nya 20. Nah, udah dapat nih. Kita tarik garis ya, guys. Nah, seperti itu. Ya. 3 garis ini menunjukkan kendala, batasan. Dia akan membatasi. Ya. Dia akan membatasi. Pak, yang dia batasi apa, Pak? Yang dia batasi adalah daerah penyelesaian. Ya. Jadi garis-garis ini akan membatasi daerah penyelesaian. Pada diktat terlihat daerah penyelesaian yang diarsir garis-garis. Nah, pertanyaannya, gimana menentukan garis-garis ini? Asal aja atau gimana, Pak? Nggak bisa asal ya. Ada aturannya. Siapa yang tahu cara menentukan area-areanya ini? Dari mana? Hah? Ada yang tahu? Jawab dong, tahu atau enggak? Kalau enggak dijelasin, kalau tahu ya udah kita pas. Enggak, Pak. Enggak. Nah, oke. Kunci menentukan daerah penyelesaian ada pada pertidaksamaan, ada pada tanda-tanda ini, lebih kecil dan lebih besar ini. Ya. Nah, kebetulan di sini lebih kecil semua. Kita lihat ya. Benang sutra. Ya. Benang sutra, sebentar, saya gambar dulu. Saya cari ini warnanya, kita kasih kuning. Benang sutra ini mana garisnya yang kita bikin? Yang oranye ya, ya guys, bener Iya, nggak? Pak. Nah, tandanya lebih kecil apa lebih besar? Lebih kecil. Lebih kecil sama dengan 60. Guys, kalau ada suatu garis ya begini, saya mau nanya nih ya, yang lebih kecil yang sebelah kiri atau yang sebelah kanan garis? Sebelah kiri. Sebelah kiri. Kalau ada garis yang kayak gini, mendatar, yang lebih kecil yang atas apa yang bawah? Ini ada garis yang mendatar yang biru. Yang lebih kecil yang di bawahnya atau yang di atasnya? Di bawah. Bawah. Nah, jadi kita simpulkan, kalau tanda lebih kecil, berarti dia di bawah atau di sebelah kiri. Ya. Nah, maka kita tandain. Ya, berarti ini boleh dong saya kasih panah begini. Ya. Pakai tanda panah aja ya langsung ya. Nah, berarti area penyelesaiannya dia ada di sini. Di bawah ya. Nah, kita kasih beberapa tanda panah deh ya. Jadi di sepanjang garis ini di bawah area penyelesaiannya. Ya kan? Kelihatan kan? Nah, sekarang benang wol. Benang wol tadi garis apa? Garis biru. Ya kan? Nah, garis biru pada benang wol tandanya lebih apa? Lebih kecil juga. Garis biru mana ini? Area penyelesaiannya menurut Anda yang mana? Yang bawah atau yang atas?
Bawah, Pak. Bawah, oke. Saya kasih tanda panah bawah ya. Berarti area penyelesaiannya di bawah sini ya guys. Ya. Ya. Nah, kemudian yang tenaga kerja, garis hijau. Area penyelesaiannya menurut Anda karena lebih kecil, nah dia garisnya miring. Sebelah kiri atau sebelah kanan? Kiri. Kiri. Kita kasih tanda panah ya. Nah, termasuk sini. Sekarang kita menggabungkan semua dari 3 garis kendala ini, mana yang areanya bisa diterima oleh semua kendala. Coba saya tes. Kalau kita tentuin yang di sini, di bawah di sini nih, lokasi sini, saya garis-garis ya. Maaf, garisnya jangan ini. Bentar, ya. Kalau saya yang garis-garisin sini, kan ini bukan lokasinya. Sesuai nggak di sini nih? Tidak, Pak. Tidak, kenapa? Sebabnya. Kan dia di bawah yang biru. Dia melanggar konsep yang Merah. oranye dan konsep yang hijau. Nggak boleh, ya kan? Bener nggak? Iya. Nah, dia benar ada di bawah biru, Pak, ini. Tapi tidak diterima oleh oranye. Oranye kan dia harus di bawah, di samping kiri oranye. Hijau juga di samping kiri hijau. Nah, sekarang kita uji lagi. Gimana kalau saya taruh di sini? Di yang kecil ini. Segitiga kecil ini. Saya arsir. Gimana? Boleh nggak? Masuk nggak di sini? Dia ada di bawah biru. Dia Enggak ada ya, di Pak. sebelah kiri hijau. Tapi nggak di sebelah kiri merah. Betul. Jadi tidak bisa juga. Ya. Nah, ini udah mulai ngerti nih ya. Menyenangkan bukan? Ya. Nah, sekarang bagaimana kalau saya gambar di sini? Ya, saya garis di sini. Ini arsiran anggap ya, seperti pada di diktat ada gambar, tapi kita nggak tahu prosesnya kok tahu-tahu udah ada garis ya. Di sini ya dibatasi ya, dibatasi oleh ini. Bisa nggak? Masuk nggak Bisa ini? Bisa. masuk. Kalau yang segitiga kecil ini boleh nggak nih? Segitiga kecil ini? Enggak. Enggak, karena dia di atas yang biru. Nggak boleh. Kalau segitiga kecil di bawah ini boleh nggak? Enggak. Nggak boleh juga. Ya. Nah, seperti itu. Jadi, kita punya garis, namanya area penyelesaian. Daerah penyelesaian. Ya. Kita udah punya. Ya. Kita namakan ini, kita kasih titik ya, biar enak sepakat ya. Ini titik A di pojok-pojok ini. Pembatas-pembatasnya kita kasih nama boleh ya. A. Sorry. Nah, ini B ya. Titik ini B. Ini C. Ya. Ini D, sini pojok ya. Dan ini E. Ya, sorry. Nah, titik-titik ini ya, kita sebut titik apa? Ada yang tahu nggak? Titik ekstrim. Belum baca diktat nih ya. Jadi ini adalah titik ekstrim. Titik ekstrim adalah titik-titik yang membatasi daerah penyelesaian. Ya, nih ada titik ekstrim itu ada. Nah, sini udah selesai Pak? Belum. Ya, masih jauh. Kita harus mencari solusi optimal. Caranya gimana Pak? Solusi optimal kan dalam hal ini fungsi tujuannya Z-max ya, keuntungan maksimum. Maka kita harus mencari nilai
Z max ya dari setiap titik-titik ekstrim ini, guys. Mana yang memberikan keuntungan yang maksimal, ya. Fungsi Z max-nya mana? Boleh tahu nggak yang mana fungsi Z max-nya? Bisa dibacain mana fungsi Z max-nya? Ada yang tahu? Coba siapa yang mau bacain fungsi Z max-nya? Nanti yang aktif saya mau catat buat nambah-nambah nilai. Yang 40x1 tambah 30x2, Pak. 40x1 ditambah 30x2, Pak. ya, betul ya. Siapa tuh yang jawab tadi? Dina Hasan ya? Iya, Pak. Oke, saya catat yang soalnya ini perlu partisipasi supaya Anda bisa apa namanya aktif ya dalam mendengar dalam proses ini dari mana ya formula menggambar ya. Ini kelas apa? AB ya? GH, Pak. Oke. Ya. Nah, ini adalah fungsi tujuan. Kita lihat Z max sama dengan 40x1. Ada x1 ya guys. Dan 30x2. Maka tugas kita adalah mencari nilai x1 dan nilai x2 pada masing-masing titik. Contoh yang paling sederhana. Titik A. Titik A ini koordinatnya berapa? Boleh tahu nggak? Siapa yang bisa nyebutin? 0. 0. X1-nya berapa? Di titik A. X1 berapa nilainya nih? Titik di pojok. X1-nya berapa? Siti Sundari? 30, Pak. 30. Ini loh titik A, Neng. Yang pojok, Neng. 0. Oh, 0. 0. Ya. X1-nya 0. X2-nya berapa, Siti? Ayo, X2. Siti. Ini loh titik A, Neng. Nah, saya tarik gambar ya. Pada titik A ini, nih, titik ini pojok. Ya. Kan titik koordinat itu ini, apa namanya? Kan titik A kan terdiri dari X1, X2. X2. Nah, ya. Kok X-nya besar? Sekarang saya pertanyaannya, X1-nya berapa tadi? Siti Sundari dijawab X1-nya sama dengan 0. X2-nya di titik ini berapa? X2 yang mana sih Siti nih? 0 juga. Nah, 0, nggak usah bingung ya. Lihat tuh. Ini kan titik kok. Titik apa ya disebut ya? Titik awal atau titik awal koordinat ya. Ya. X1-nya mana? Ini Pak X1. Berapa di sini? Kan ini 30. Ini berapa? 20. 20. Ya, 10. Ini berapa? 0. Makin ke sini kan 0 yang kecil. X1-nya 0. X2 nih. X2 adalah sumbu vertikal. Ini berapa? 0. Nah, kita masukkan ke dalam fungsi Z max. 40, X1 ditambah 30 X2. Ya, maka Z max sama dengan 40 kali berapa X1-nya? 0. 0. Ya, kali 0. Saya dalam kurung aja ya. Harus pakai tanda kali, udah paham ya. 30 kali 0 juga X2-nya. Berarti berapa dong Z max-nya? 0. 0. 0. Karena kita mencari fungsi maksimum, kira-kira ini maksimum nggak 0 nih? Belum tentu. Enggak. Nah, sekarang kita lanjut ke titik B. Ya, titik B mana titik B? Ini ya titik B ya. Nah, sekarang titik B. Kita lanjut ke titik B. Titik B.
Ya. Titik B. Kira-kira X1-nya berapa di titik B? Ada yang tahu nggak? 20. X1-nya 20. Dan X2-nya berapa? 40. Mana X2-nya? Ini loh titik B, Neng. X2-nya berapa? 0. 0, Pak. 0. 0, Pak. X2-nya kan dia X2-nya di sini tuh. 0. Ya. Masukin lagi ke Z max ya. Nah. Z max-nya berapa? Langsung ya, nggak usah pakai rumus lagi. 40 kali berapa? 20. X1 berapa? 0. 20. 20. 0. Tambah 30 kali 0. X2. X2 berapa? 0, Pak. 0. 0. Berarti sama dengan berapa Z max, guys? 8. 800. 800. Ya. Benar nggak? Iya, Pak, benar. Ya, Z Pak. max-nya 800 itu terjadi pada titik B. Pak, ini gede loh, Pak. Apakah ini sudah maksimum? Belum tentu. Ya. Masih ada titik C, titik D, dan titik E. Ya. Nah, untuk menentukan titik C dan titik D, ini agak bingung. Pak, ini dikira-kira nilainya berapa, Pak, di sini? Nah, daripada bingung, ya, kita selesaiin dulu yang gampang. Titik E dulu ya di sini ya. Titik E ya. Nah, sekarang kita masuk ke titik E. Sekarang titik E, saya lanjut aja ya. Titik E, berapa skornya? Koordinatnya? 15. X1 berapa? X1-nya 0. 0. X1-nya 0. X2-nya? 15. 15, Pak. 15. Ya. Udah pada pinter. Gampang kan? Kita masukin ke Z max. Bisa nggak langsung masukin? 40 kali 0. X1 0. kali 0. Ditambah 30 10 kali kali 15. 15. Sama dengan berapa, guys? Langsung aja lah. 450. 450. Ya, itu yang ada di titik E ya. 450. Nah, kita udah punya nilai. Di titik A 0, nggak mungkin maksimum. Di titik B 800 tinggi juga. Di titik E 450. Jadi titik E bisa kita coret ya. Nggak mungkin ya. Titik A udah kita coret. Ini nggak mungkin. Laba maksimum 0. Titik E 450 kita coret. Kenapa sebabnya? Karena di titik B lebih Besar. besar. Ya. Karena ini kita nyari fungsi maksimisasi, maka kita cari nilai yang terbesar. Ya. Beda nanti kalau fungsi minimisasi, nyari yang terkecil. Ya. Nah, jadi nggak mungkin titik E kita coret. Nah, ada 2 titik lagi. Kita cari ya sekarang 2 titik. Sekarang saya cari 2 titik. Nah, untuk mencari 2 titik yang D, ya, atau yang C, ya, mana dulu C dulu deh ya, titik C. Kita harus melihat persamaannya. Karena kita nggak bisa menentukan titik C ini ada di koordinat mana. Ya. Kenapa? Karena dia hasil bentukan dari apa? Perpotongan apa tuh? Dua garis. 2 garis. Nah, titik C. Titik C adalah perpotongan antara garis hijau dan garis merah. Garis hijau itu adalah tenaga kerja. Garis merah itu adalah apa tadi? Benang sutra. Ya. Nah, seperti itu. Kita cari. Ya. Oke, cara nyarinya gimana sih, Pak? Cara nyarinya ya. Kita tulis dulu persamaannya. Lihat langsung di materi ya. Kita cari titik C. Nah, kita harus mencari titik potong antara persamaan 1 dan persamaan 3. Persamaan 1 adalah tadi benang sutra.
dan persamaan 3 adalah tenaga kerja. Kita tulis ya persamaannya masing-masing. 2x1 ditambah 3x2 sama dengan 60. Maka di bawahnya tenaga kerja 2x1 ditambah x2 sama dengan 40. Ya. Dari sini kita bisa pakai metode apa? Eliminasi. Metode penghilangan salah satu variabelnya. Ya, bukan Indonesian Idol ya, eliminasi ya. Ya sama ya, dihilangin gitu ya. Nah, 2x1 2x1. Ini bisa kita tambah untuk ngilangin x1 ditambah atau dikurang? Dikurang. Dikurang. Kita kasih tanda minus ya di sini. Karena kita mau mengeliminasi x1. 2x1 dikurangi x1 sama dengan dikurangi 2x1 sama dengan 0. Habis ya. Nah, sekarang 3x2 dikurangi x2 sama dengan 2x2. 60 dikurangi 40 20. Maka x2-nya didapat 20 dibagi 2 sama dengan 10. Sudah dapat nilai x2-nya. Ada di angka 10 ini x2-nya nih. X2 di angka 10 di sini ditarik tuh. Coba, padahal angka 10 saya di sini nih. Kalau narik lurus nggak pas ya, karena gambarnya nggak pakai kertas geometri. Jadi kalau gambar-gambar gini kita harus pakai kertas geometri tuh, yang kotak-kotak ya. Yang kotak-kotaknya kecil makin presisi ya. Nah, jadi X2-nya 10. Lalu Pak nyari apa? Nyari X1. Cara nyari X1 gimana sih Pak? Masukin aja ke salah satu fungsi di sini. Ya, B ya nggak apa-apa, salah satu fungsi di sini ya. Kita bisa masukkan ke fungsi ini misalnya. 2x1 ditambah 3x2. X2-nya 10. Ditambah 3 kali 10 sama dengan 60. Ya, kita lihat. Maka 2x1 sama dengan 3 kali 10, 30 sama dengan 60. 2x1 sama dengan 60. 30-nya pindah ke sini, mengurangi. 60 dikurangi 30. Sama dengan 30. Maka x1-nya sama dengan 15. Ya, sampai sini jelas? X2-nya, X1-nya 15, X2-nya 10. Lalu kita bikin apa, Pak? Kita masukin nilainya ke dalam persamaan tujuan. Ya, Z max sama dengan berapa, guys? 40 X1. X1-nya berapa? 15. 15 ditambah 30 30 dikali 10. 10. Z max sama dengan 40 kali 15, ada yang tahu berapa? 600. 600. Ditambah 30 kali 10, 300. sama dengan 900. Nah, titik C, Z max-nya 900. Saat ini paling besar bukan dia? Iya, Pak. Iya, Paling Pak. besar. Titik B cuma 800. Titik M 450. Apakah kita cukup puas di sini? Ntar dulu. Masih ada satu titik lah lagi, yaitu titik D. Nah, titik D gimana Pak nyarinya? Nah, untuk mencari titik D, ya ini sih lebih gampang dari mencari titik C. Karena dia sebenarnya sudah ada ya. Coba titik D. Titik D ada di sini, perpotongan. Nah, berarti kita sudah tahu nilai X2-nya berapa di sini. X2-nya tadi berapa di sini? 15. 15. Nih, Oh ya. nih, lihat panahnya saya, kursornya. Ya, berarti kita tinggal nyari X1-nya. Nah, berapa X1-nya? X2-nya sudah ketahuan 15. Tarik garis aja sini kan. 15 yang biru kan? Nah, 15. Ya, X2-nya 15, masukin aja ke fungsi yang warna, dia perpotongan dengan oranye ya. Masukin ke dalam fungsi oranye, ya. Ya. Dia kan perpotongannya biru dengan oranye. Nah, oranye itu adalah persamaan kain sutra ya, benang sutra. 2x1 ditambah 3x2 sama dengan 60. 2x1 ditambah 3 kali 15 sama dengan 60.
2x1 tambah 45 sama dengan 60. 2x1 sama dengan 60 dikurang 45 atau sama dengan 15. Maka x1-nya 7,5. Ya. Lalu langkah selanjutnya masukin Pak ke dalam fungsi kendala, ya. Ke dalam fungsi kendala kita masukkan lagi Z max sama dengan berapa? Guys, 40. 40 kali X1-nya berapa tadi? 15. 7,5 7,5. ditambah 30 kali 15. 15 sama dengan berapa ya? Berapa? Sama dengan 300. 300 ditambah 450. 150. 450 sama dengan berapa? 750. Nah, semua titik ekstrim sudah kita hitung dan kita masukkan ke dalam Z max. Mana yang paling maksimum? Di titik mana? Titik Titik C. Titik C. Ya. Di titik C dia mengalami atau mendapat nilai yang paling tinggi, yaitu sebesar 900. Maka bisa kita simpulkan Z maksimum terjadi pada titik apa tadi? Z maksimum terjadi pada X1 sama dengan berapa? 15. X1 15 dan X2 sama dengan 10 dengan keuntungan maksimum sebesar 900. 900 juta. Nah, nanti dalam menjawab soal jangan sampai perhitungannya saja, itu masih setengah. Ya, diuraikan dengan kata-kata. Jadi PT apa tadi Lakunas Tekstil ya. Lakunas Tekstil akan mendapatkan keuntungan maksimum apabila memproduksi X1 apa tadi? Kain sutra sebanyak 15 ya, lembar mungkin ya. Dan X2 sebanyak apa X2 itu apa? Kain wol sebanyak 10 lembar ya, dan akan mendapatkan keuntungan sebesar 900 juta. Gitu. Jelas tidak? Jelas ya? Mengerti tidak? Gitu. Mengerti dulu dah. Jelas Mas, ntar susah ya. Mengerti? Halo, ini ada orangnya apa tidak? Mengerti, Pak. Mengerti, Pak. Itu dong ya. Mengerti. Nah, cara itu bisa dilakukan dan itu cara yang baik ya artinya. Tapi ada juga cara-cara menggunakan geometri yaitu dengan menggeser garis fungsi tujuan. Ya. Solusi optimal akan tercapai pada saat garis fungsi tujuan menyinggung daerah visible, daerah yang diliputi oleh semua kendala yang terjauh dari titik origin. Pada gambar, solusi optimal terdapat pada titik C, yaitu persilangan garis kendala X1, garis kendala 1 dan 3. Nah, jadi kalau Anda lihat di gambar nih ada yang bintik-bintik. Ada yang garis titik-titik. Nah, ini kan garis titik ya guys. Nah, jadi cara yang cara lain adalah secara manual, bukan secara hitung-hitungan. Secara manual adalah mencari garis yang terjauh. Nah, garis C kita gambarkan dengan garis merah, dia kita yang ditandai dengan titik-titik ini ya, garis C dengan garis lurus ya. Aduh maaf. Ya. Kemudian garis mana lagi? Garis D.
Garis D kita tarik dengan garis yang sama. Warnanya jangan sama ya. Warnanya kuning. Kuning. Maaf. Ya. Dengan skala yang sama. Titik D. Kemudian titik B. Kita garis dengan warna biru. Titik B di sini ya. Dengan sudut yang sama ya guys, sudut kemiringannya sama. Kemudian titik E dengan warna hijau. Kemudian titik A, 0 ya. Nah, dari oranye, biru, kuning, dan merah, mana yang terjauh guys garisnya? Merah. Merah. Merah itu adalah dia menyinggung atau pas pada titik C. Berarti titik C ini dianggap titik terjauh, titik maksimisasi. Nah, kalau mencari fungsi minimisasi, cari titik paling dekat. 0 kali ya. Nah, kalau ini adalah titik maksimisasi, yaitu titik C. Nah, itu pakai cara geometri. Ya, pakai dengan cara menggeser, menggeser-geser kurva. Nah, itu sampai sini ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke fungsi minimisasi. Ya, saya clear dulu ya semua drawingnya ya biar nggak pusing. Oke. Nah, sekarang kita masuk kepada fungsi minimisasi. Ya. Masalah minimisasi dapat berupa apa saja yang harus diminimalin apa aja guys? Biaya produksi. Kalau Anda manajer marketing menekan apa? Biaya pemasaran. Kalau Anda manajer operasional, biaya operasional, ya kan? Harus ditekan, benar nggak? Biaya itu harus ditekan, ya. Seperti itu. Nah, sedangkan tadi fungsi maksimisasi adalah laba, keuntungan. Kalau biaya ini masuk ke dalam fungsi minimisasi. Solusi optimal tercapai pada saat garis fungsi tujuan menyinggung daerah visible yang terdekat dengan titik origin. Nah, tadi kalau pakai cara geser-geser. Nah, tapi kalau pakai cara geometri, perhitungan nanti di tiap-tiap titik ya, akan kita coba juga. Kita lanjut ya dengan contoh soal. Perusahaan makanan Royal merencanakan untuk membuat 2 jenis makanan, yaitu Royal Bee dan Royal Jelly. Kedua jenis makanan tersebut mengandung vitamin dan protein. Vitamin dan protein. Royal Bee paling sedikit diproduksi 2 unit dan Royal Jelly paling sedikit diproduksi 1 unit. Tabel berikut menunjukkan jumlah vitamin dan protein dalam setiap jenis makanan. Jenis makanannya ada Royal Bee, Royal Jelly, dan ini adalah minimum kebutuhannya. Ya, ini ada vitamin dan ada protein. Ya, seperti itu ya. Bahan bakunya ya Royal Bee ya mengandung 2 unit vitamin dan 2 unit protein. Nah, biayanya per unit Rp100.000 ya. Royal Jelly, nah ini tabelnya agak kebalik dengan yang kemarin, yang tadi ya dengan fungsi maksimisasi. Fungsi maksimisasi ada minimum kebutuhannya di sini, nggak apa-apa. Ini sengaja dibalik supaya Anda tidak bingung ya. Maksudnya dibalik-balik pun konsepnya akan sama. Ini biaya ya. Untuk Royal Jelly mengandung 1 unit vitamin dan 3 unit protein dengan biaya per unit 80. Minimum kebutuhan ya. Minimum kebutuhan.
pada Royal B membutuhkan 2 unit vitamin, ya. Pada Royal Jelly membutuhkan 1 unit vitamin. Minimum kebutuhannya 8, ya. Protein atau Royal B membutuhkan 2 unit protein, Royal Jelly membutuhkan 3 unit protein dengan minimum kebutuhan adalah 12 unit. Nah, pertanyaannya, bagaimana menentukan kombinasi kedua jenis makanan agar meminimumkan biaya produksi? Langkah-langkah kerjanya gimana? Sama ya dengan langkah tadi maksimisasi, yaitu tentukan variabelnya. Variabel X1 kita tentukan sebagai Royal B, variabel X2 sebagai Royal Jelly, ya, X1, X2. Fungsi tujuan. Nah, fungsi tujuan berkaitan dengan sumber daya. Sumber daya di sini adalah vitamin dan protein, cuma 2, ya. Ya. Maaf, fungsi kendala. Fungsi tujuan adalah maaf ya, saya revisi. Fungsi kendala itu berkaitan dengan sumber daya. Nah, yang kedua adalah fungsi tujuan. Tujuannya adalah menekan biaya, ya. Maka Z-min, nah kita lihat Z-min, ya. Biaya per unit adalah Royal Jelly 100 X1 ditambah 80 X2. 80 adalah Royal Jelly. Nah, ini adalah fungsi tujuan. Ya. Fungsi tujuannya adalah meminimumkan biaya produksi dari Royal B, ya, dan produksi dari Royal Jelly. Seperti itu. Baru kita tentukan fungsi kendala. Fungsi kendalanya ada 2, ya, yaitu vitamin dan protein, di mana kombinasinya adalah 2x1 ditambah 1x2. Nah, di sini minimum kebutuhan, ya. Berarti boleh lebih banyak enggak? Boleh, ya. Harus lebih banyak justru. Berarti dia tandanya lebih besar sama dengan. Ya, karena minimum kebutuhan lebih besar, ya. Nah, protein sekarang 2x1 ditambah 3x2, minimum kebutuhan 12, berarti dia tandanya lebih besar sama dengan 12. Untuk protein. Lalu ada ini Pak, X1 sama dengan lebih besar 2, X2 sama dengan. Ini ada pada soal cerita tadi di sini kalau Anda jeli. Royal B paling sedikit diproduksi 2 unit. Jadi Royal B itu sesedikit-sedikitnya aja 2 unit produksi, maka dia harus lebih dari 2 unit. Maka Royal B kan X1. X1 lebih besar sama dengan 2 unit. Nah, di sini lagi Royal Jelly paling sedikit diproduksi 1 unit. Nah, maka X2 lebih besar sama dengan 1. Ya, disinilah keterampilan kita dalam memetakan rumus-rumus persoalan matematik sehari-hari ke dalam formula matematik. Nah, seperti ini. Variabelnya ditentukan, fungsi tujuannya ditentukan, fungsi kendala ditentukan, ya, seperti itu. Nah, baru langkah keempat, maaf ya, adalah membuat grafik. Membuat grafik sama dengan fungsi maksimisasi, yaitu kita pindahkan atau alihkan pertidaksamaan menjadi persamaan. 2x1 tambah x2 sama dengan 8. Ya. Maka kita pakai permisalan lagi. If atau jika x1-nya sama dengan 0, maka x2-nya berapa? Ada yang bisa jawab? 4. X1 sama dengan 0, 2 kali 0, tambah X2 sama dengan 8. Maka X2-nya berapa? Nah, di sini nggak ada ya, putus ya. Putus ya Anda ya, di diktat Anda ya. Halaman berapa yang nggak ada? Halaman 10 ya. Nah, nggak usah khawatir ya. Akan saya bantu ya. Halaman 10 nggak ada, Pak. Oke, sebentar ya. Nanti saya share di grup WA halaman 10. Nah, kelihatan halaman 10-nya? Udah kelihatan? Kelihatan ya, guys?
Kelihatan, Pak. Nah, kita buat grafik 2x1 tambah x2 sama dengan 8. Jika x1 sama dengan 0, maka x2 sama dengan 8. Ya, dapat x2 sama dengan 8. Jika x2 sama dengan 0, 2x1 sama dengan 8. Maka x1-nya sama dengan 8 dibagi 2, 4. Kita gambar ya guys. Nah ini. Ya, x2 8, x1-nya 4. Tarik garis, stret. Garisnya saya panjangin nih. Ini kita kasih nama garis apa nih? 2x1 tambah x2 sama dengan 8. Atau disebut juga garis kendala apa tadi di soal. Garis kendala vitamin ya, garis kendala vitamin. Ya, garis kendala vitamin. Kemudian kita garis kendala protein ya. Protein adalah 2x1 tambah 3x2 sama dengan 12 ya. Garis kendala protein. Maka jika x1-nya sama dengan 0, maka 2 kali 0, 0 ya. 3x2 sama dengan 12, maka x2-nya sama dengan 4. Taruh angka 4 di x2 sini. Kemudian jika x2-nya yang 0, pakai apa namanya asumsi. Maka 2x1 sama dengan 12. Ya, maka x1 sama dengan 12 dibagi 2, 6. 6. Tarik garis ya guys, ini garisnya. Ya, ini disebut garis protein ya, 2x1 tambah 3x2 sama 12. Lalu ada lagi nih Pak fungsi yang kendala nomor 3. X1 lebih besar sama dengan 2. Maka kita ganti ke persamaan jadi X1 sama dengan 2. Ini X1 nih 2. Tarik garis vertikal. Tet ya. Kemudian X2 lebih besar sama dengan 1 atau X2 sama dengan 1. Ini garis horizontal guys. Tarik ya. Nah, lalu kita cari area penyelesaian. Ya. Gimana Pak nyari area penyelesaian? Pakai cara apa area penyelesaian? Pakai cara pertidaksamaan. Ya, kita lihat. Ini pada soal ya. Pada soal ini adalah 2x1 tambah x2 di soalnya mana? Nah, ini dia nih. Maaf. 2x1 tambah x2 lebih besar sama dengan 8. Oke. Ya. Lebih besar loh, Pak. Berarti ini garisnya ya, guys. Karena lebih besar, maka dia areanya di mana, Neng? Ini garisnya nih. Karena lebih besar sebelah kiri apa sebelah kanan, Neng? Kanan. Kanan. Jadi saya Kanan. gambar, ya saya gambar panah-panah gini ya, Neng. Tuh. Dia harus di sebelah sini. Ya. Nah, sekarang yang ini. 2x1 tambah 3x2 lebih besar sama dengan 12. Mana garisnya? Garisnya yang ini. Nah, karena dia lebih besar, maka dia harus sebelah kanan atau sebelah kiri? Kanan. Kanan. Karena dia lebih besar. Ke atas semua, guys. Ya, nah tanda panah. Kemudian yang ini. X1 lebih besar daripada 2. Lebih besar sama dengan 2. Nah, X1. Berarti ini. Sebelah kanan ya, guys. Sama ini juga ya. Kita kasih warna ungu. Nah, ini garisnya dia. Belah kanan ya. Kanan, belah kanan, belah kanan. Kemudian yang fungsi terakhir, X2 lebih besar dari 1. X2 lebih besar dari 1 ya. Gimana ya? Berarti dia ada di sebelah, kita kasih warna hijau. Ini ada di atas sini ya, guys. Nah, pusing Pak, rumit. Sekarang kita tentukan area penyelesaian. Area penyelesaian kita pilih yang ini. Dikasih warna merah ya biar menyetrengnya. Kita pilih yang ini yang diarsir. Yang diarsir di gambar hitam. Kenapa dipilih di sini? Karena ini dianggap sudah kombinasi dari berbagai kendala. Ya, boleh nggak di bawah sini? Ya nggak boleh Pak, karena melanggar kendala yang X2 sama dengan 1 ini.
Boleh nggak di pojok sini? Nggak boleh ya, karena dia ada di sebelah kiri dari ini. Garis ini kan harusnya sebelah kanan. Boleh nggak di sini, Pak? Apalagi di sini, di bawah garis ini, di sebelah kiri garis ini nggak boleh. Di sini apalagi ini. Jadi area penyelesaiannya hanya ini, guys. Nah, seperti itu. Paham ya? Nah, lanjut gimana nih, Pak? Nah, lanjut menentukan titik X apa? Ekstrim. Titik ekstrim ini dia nih. A, B, C yang kecil di sini ya. Ada 3 titik ekstrim. Titik A sudah kita ketahui belum? Belum. Titik B belum. Nah, kita cari. Titik A ya. Paling enggak kita udah tahu di sini X1 sama dengan 2. Ya kan? 2. Berarti X1-nya 2. Tinggal nyari X2-nya. Nah, titik A ini berhimpitan atau berpotongan dengan garis apa? Dengan garis ini. 2X1 tambah X2 sama dengan 8. Masukin nilai A-nya. Masukin nilai A-nya ke persamaan ini. 2X1, X1 kan 2, tambah X2 sama dengan 8. 2 kali 2, 4, tambah X2, 8. X2-nya 4. Kita cari, masukin ke Z minimum, didapat di titik A 520. Kemudian kita cari titik B. Titik B, skalanya di mana nih? Titik B di sini. Berarti ininya udah ketahuan, X2-nya sama dengan 1. Ya, bukan. Belum tentu, Pak, ini naik. Oh, agak naik ya. Kita cari, ya. Kita pakai eliminasi. 2 persamaan yang membentuk titik B, yaitu ini dan 2X1 tambah X2 8 dengan ini, 2X1 tambah 3X2 12. Kita kombinasi, kita eliminasi. Kita ilangin X2, X1-nya. Didapat X2-nya 2. Kemudian X2-nya 2 masukin ke persamaan. Didapat X1-nya 3. Berarti titik B 3,2. Masukin ke dalam Z-max. Didapat berapa? Didapat Z-max sama dengan berapa, guys? 460. 460. Ya. Kemudian kita cari lagi titik C. Nah, titik C ya. Nah, sama susah juga dicarinya. Titik C ini ada di sini. Nah, kita cari pakai rumus. Dia perpotongan antara X2 sama dengan 1 dengan ini. 2X1 tambah 3X2 sama dengan 12 kita cari. Ya. X2 sama dengan 1, masukin, nah didapat X1-nya 4,5. Jadi 4,5 X1, X2-nya 1. Masukin ke dalam fungsi Z minimum. Didapat 530. Di titik C 530, di titik B 460, di titik A 520. Mana yang fungsi minimumnya, Neng? Mas dan Mbak? Yaitu di titik B. B. 460. Paling kecil di titik B. Jadi kita tulis. Maka untuk meminimumkan biaya produksi, X1 sama dengan 3, X2 sama dengan 2. Ya, sebesar Rp460.000. Ya kan di titik B mana titik B? Titik B X1-nya vitamin ya. Vitaminnya sama dengan maaf 3 unit dan proteinnya sebesar 2 unit ya. Dengan biaya minimum sebesar 460.000. Nah, itu ya, nanti ini saya share ya. Ini hilang juga di dalam diktat ya. Nanti Anda print lah ya ini. Lanjutan halaman 10 ya. Ada loss. Ada pertanyaan? Nah, supaya mendapatkan pengertian yang lebih bagus, maka ini untuk kelas EF udah pada masuk. Saya kasih tugas, yaitu kita latihan soal 1 ya. Terus apa lagi? Soal 1, soal 2 ya. Soal 3 ya. Soal 3 kita coba ya. Ya, Pak. Ya,
kita namakan tugas 1 ya. Kita namakan tugas 1. Nanti kita coba kerjakan bareng-bareng ya. Seperti itu. Kalau nggak keburu, mudah-mudahan keburu karena besok kita masuk ke metode simplex ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Jangan lupa absen, screenshot ya. Yang hadir berapa orang ini, guys? 12, Pak. 12. Kita Bapak foto 15 ya. Kita foto Kapan? bersama dulu untuk bahan saya nanti ngakurin dengan absensi. Screenshot dulu ya mas saya ya, print screen ya. On cam semua, udah. Satu, dua, tiga. Bagi yang kurang jelas bisa ikut kuliah malam, online lagi nggak apa-apa. Ya, kalau Anda bisa pas saya kurang jelas sekarang ikut lagi kuliah malam. Absen dah kan cukup sekali nggak apa-apa. Oke, kita tutup dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak tutup Zoom ya, karena pada mau masuk, yang Anda aja yang live. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan live ya. Makasih ya semuanya. Iya, Pak, sama-sama.